Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai opportunity cost. Baru saja aku tuh tadi sore ngeliat videonya Raditya Dika menjelaskan tentang opportunity cost. Yang pertama kali aku ngeliat thumbnailnya, aku tuh sudah ngerti kayak opportunity, tapi bawahnya aku gak ngerti cost. Hah? Apa? Gitu. Habis itu aku dengerin, ternyata selama ini aku tuh menggunakan ilmu opportunity cost atau konsep opportunity cost. Tapi selama ini aku nggak tahu kalau itu tuh sebuah teori dan sebuah konsepnya ada beneran gitu. Jadi selama ini yang aku gunakan adalah konsep itu. Karena aku tuh dari keluarga yang mungkin sederhana sehingga semuanya harus diperhitungkan. Opportunity cost itu sebuah konsep di mana ketika kamu mengambil sebuah kesempatan maka kesempatan lain akan dirugikan. Jika kamu punya 1 juta dan kamu gunakan untuk bisnis pentol contohnya, dan akan mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan, dan bisa jadi ketika kalian menggunakan 1 juta itu dalam bidang jasa bisa dapat 50 juta dalam waktu 1 bulan. Begitu seterusnya. Nah, banyak semua yang harus kita perhitungkan. Tapi bagaimana ketika opportunity cost itu berlebihan, teman-teman? Maka yang terjadi adalah tidak akan berjalan. Karena opportunity cost itu selalu menghitung dan mempersiapkan apa yang akan terjadi dan sebagainya. Karena resiko yang terjadi apabila kita menggunakan uang itu dan apabila kesempatannya dan sebagainya. Nah, opportunity cost itu selalu diperhitungkan gitu. Nah, bagaimana ketika kita terlalu berlebihan, maka hasilnya adalah tidak akan terjadi action. Itu yang terjadi pada diriku. Harus seimbang, teman. Ketika kalian memperhitungkan namanya opportunity cost, kalian juga harus mempertimbangkan dan melaksanakan itu dengan sebaik mungkin, sehingga waktu dan usaha ketika kalian berpikir itu tidak sia-sia. Namun opportunity cost ini sangat baik ketika berada dalam pikiran kalian. Ketika hal itu terjadi, maka kalian tuh selalu akan memiliki hitung-hitungan dalam kehidupan kalian dengan sebaik mungkin. Apabila saya seperti ini maka akan gini dan sebagainya. Hitung-hitungan itu sangat berguna banget untuk kalian, teman-teman, ya, karena untuk manajemen penghasilan kalian. Dan di video kedua aku tuh nonton dari Kobuzer dengan Raditya Dika yang membahas tentang gaji, teman-teman. Jadi kenapa sih banyak orang-orang kayak aku dulu punya gaji, punya uang langsung habis, langsung ludes, ya, karena sebelum gajian aku tuh sudah ngelis beberapa barang yang ingin aku beli, sehingga ketika aku sudah punya uang langsung habis, ya, karena untuk membeli barang-barang yang aku inginkan. Dan hal itu tidak semata-mata aku habiskan kayak gitu, karena aku juga memperhitungkan tadi, yaitu opportunity cost. Bagaimana ketika aku membeli barang ini, konsekuensinya apa dan sebagainya gitu. Makanya dari itu aku memperhitungkan bagaimana ketika aku beli ini tuh fungsinya buat apa sih? Ngapain sih aku beli ini? Butuh gak sih gitu. Contoh aku beli mic ini penting banget gak sih dalam aku buat konten dan sebagainya? Ternyata penting banget gitu, karena hal ini aku sudah pikirkan sejak 1 tahun sebelum aku membeli ini, teman-teman. Jadi aku sudah ngomong aku mau buat channel ini dan sebagainya gitu. 1 tahun sebelum aku beli ini, mic ini dan peralatan sound card ini, aku tuh sudah mikir gitu. 1 tahun aku bayangkan, mikirkan opportunity cost ketika aku beli ini gitu. Karena hal ini tuh tidak murah untuk kita beli gitu. Dan fungsinya buat apa sih mic? Kalau punya mic kayak gini gitu, punya apa dan sebagainya. Nah, kalau aku sendiri, teman-teman, untuk belajar bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mendengarkan intonasi kita berbicara, bagaimana kita bisa menata bahasa kita. Karena ketika kita buat video seperti ini contohnya, ya, itu membuat saya mencoba untuk memahami bagaimana saya mengerti diri saya sendiri gitu. Kadang kan orang gak ngerti nih bagaimana ketika dia berbicara di depan publik gitu. Contohnya gini, dulu aku itu selalu menggunakan kata dan menggunakan kata nah. Dan itu ternyata mengganggu, teman-teman, ya. Dan saat ini aku tuh menyadari kalau aku selalu menggunakan kata teman-teman, ya, karena keterikatan terhadap perasaan gitu. Sehingga saya selalu ngomong kepada teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kayak gitu. Tadi saya belajar menggunakan mic ini, peralatan ini sebagai saya menunjang karir saya di dunia politik, di dunia pendidikan. Karena ketika kita di pendidikan pun kita harus belajar untuk presentasi dengan sebaik mungkin. Dari sinilah saya belajar untuk menyampaikan sesuatu dengan urut, dengan baik, sehingga orang-orang pun yang ada di sekitar kita mengerti apa yang kita sampaikan. Kita kembali lagi kepada opportunity cost. Opportunity cost itu sangat berguna banget, dan Raditya Dika sampai saat ini dia pun selalu menggunakan opportunity cost dalam semua apapun keputusan yang dia buat, sehingga dia harus memikirkan, oh ini nanti kayak gimana, oh ini nanti gimana gitu.
Zaman dulu, Raditya Dika itu selalu sering nongkrong setiap minggu. Tapi karena dia berpikir opportunity cost, bagaimana ketika dia nongkrong tanpa adanya faedah, dia memilih untuk di rumah aja, dan di hari minggunya atau malam minggunya atau setiap minggunya atau ketika dia lagi nongkrong itu diganti dengan waktu belajar dia untuk mungkin stand up comedy, menulis, public speaking, dan sebagainya teman-teman. Tanyakan pada diri kalian, kelak saya harus menjadi apa? Kelak saya harus ngapain dan sebagainya. Apabila teman-teman ketika kita ngerti bahwasanya aku itu pengen jadi penulis, ya udah gunakan hari-hari waktu luang kalian untuk menulis, untuk belajar menulis, karena tidak ada seorang penulis yang tiba-tiba mahir. Karena semua penulis belajar dari awal menulis dan sebagainya. Karena menulis itu tidak mudah teman-teman. Untuk kalian bisa membuat orang suka dengan tulisan kalian, dan yang terpenting adalah menyampaikan pesan yang kalian tulis teman-teman. Itu yang terutama. Jadi opportunity cost itu sangat berguna untuk hidup kita, untuk hidup Anda, dan untuk hidup teman-teman semua yang ada di sini. Saya Jatmiko dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.